Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 TKJ 1 akan mempresentasikan tentang pemilihan jalur routing. Silahkan lihat tabel berikut. Pada tabel di atas menunjukkan jika pada tabel routing tujuan atau TST address memiliki prefix yang sama, maka router akan berganti cara pemilihannya ke cara distance step atau cara selanjutnya. Namun bila prefix tersebut berbeda, maka akan memilih prefix dengan host terendah atau sedikit. Contoh, rule A menggunakan prefix 27 dan rule B menggunakan prefix 30. Maka jalur yang diutamakan adalah rule B. Kenapa? Karena di rule B host yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan rule A. Prefix 30 memiliki dua host yang dapat tersambung, sedangkan prefix 27 memiliki 30 host yang dapat tersambung. Distance pada mikrotik adalah suatu parameter yang dimana menunjukkan suatu tingkatan jalur yang diprioritaskan atau didahulukan. Distance terdiri dari angka 0 sampai 8, yang dimana semakin kecil distance, maka jalur tersebut akan diprioritaskan. Contoh, rule A menggunakan distance 1, rule B menggunakan distance 2, maka jalur A yang akan diprioritaskan, karena distance A memiliki value yang lebih kecil dibandingkan dengan distance B. Namun jika kedua rule tersebut memiliki distance yang sama, maka router akan menggunakan cara pemilihan jalur yang lain, yaitu acak atau random. Routing merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari suatu network ke network yang lain pada sebuah router. Biasanya mempunyai sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan digunakan ketika ada pengiriman data yang melewati router. Pada kasus tertentu, untuk menuju ke suatu tujuan, router tidak hanya memiliki gateway, misalnya karena router harus menghubungkan banyak jaringan yang memiliki segmen yang berbeda. Contoh sederhana bisa kita lihat di topologi berikut. Seperti contoh di atas, yaitu pada gambar tersebut terdapat sebuah topologi. Nah, bagaimana router menentukan pemilihan jalur routingnya ataupun gateway mana yang akan digunakan router 1 untuk menentukan jalur komunikasi ke server. Nah, ketika ada lebih dari satu rule routing, router memiliki mekanisme perhitungan jalur. Nah, jalur routing yang akan digunakan router untuk transmisi data tersebut didasarkan pada beberapa parameter yaitu DST address dan distance pada setiap routingnya. Pertama, router akan memilih rule routing dengan DST address yang paling spesifik. Kemudian router akan melihat nilai dari parameter distance di setiap rule routing. Semakin kecil distance, maka rule itu akan digunakan. Nah, pada contoh di atas, setiap jalur routing memiliki prefix yang sama atau bisa dibilang memiliki spesifik DST address yang sama. Nah, jika dari DST address itu memiliki spesifik yang sama, maka si router akan memilih jalur dengan distance yang paling kecil. Nah, jika kedua parameter tersebut memiliki value yang sama atau prefix atau spesifik yang sama, maka si router akan memilih jalur secara random. Dari topologi sebelumnya didapat rule routing seperti di gambar. Bagaimana urutan prioritas jalur yang akan digunakan router 1?
Kita akan coba bahas berdasarkan mekanisme pemilihan jalur routing oleh router. Perlu diingat, trafik yang akan ditransmisikan adalah trafik dari router 1 menuju ke server dengan IP address 192.168.30.3. Coba perhatikan, pada rule routing tadi untuk tujuan IP 192.168.30.3, DST address 192.168.30.0 prefix 29 lebih spesifik dibanding DST address 192.168.30.0 prefix 24. Sehingga rule B akan digunakan sebagai prioritas pertama. Lalu, rule mana yang akan dijadikan prioritas 2 dan 3? Perhatikan rule A dan C. Keduanya memiliki DST address yang sama-sama prefix 24. Akan tetapi nilai distance kedua rule tersebut berbeda. Antara rule routing A dan C, router akan memilih A, karena nilai parameter distance pada rule A lebih kecil dibanding rule C. Bisa disimpulkan bahwa dari pembahasan tadi akan didapat jawaban seperti berikut. By default, nilai distance ditentukan sesuai jenis routing yang diterapkan. Misalnya untuk static route 1, OSPF 110, RIP 120, dan sebagainya. Akan tetapi nilai parameter distance tersebut bisa juga diubah untuk membuat sebuah mekanisme failover sederhana. Contoh implementasi failover sederhana adalah ketika ada dua rule routing dengan distance yang berbeda. Perhatikan rule routing berikut. Pada contoh tersebut, jalur utama untuk menuju ke 192.168.30.0 prefix 24 adalah gateway 11.11.11.2. Jika gateway 11.11.11.2 putus atau mati, maka secara otomatis informasi rule routing yang akan digunakan router untuk transmisi data akan berpindah menggunakan jalur backup, yaitu gateway 10.10.10.2. Admin jaringan tidak perlu repot-repot mengganti informasi tabel routing secara manual. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.